Hai teman sigap, tasku kali ini berisi tentang tutorial perubahan data kontrak atau addendum kontrak. Perubahan data kontrak atau addendum kontrak bisa kita kategorikan menjadi dua jenis. Yang pertama, untuk perubahan data kontrak tidak mengubah struktur, dan yang kedua adalah perubahan data kontrak yang mengakibatkan perubahan struktur data kontrak. Struktur data kontrak yaitu meliputi termin, jumlah termin, kemudian frekuensi angsuran uang muka atau pembayaran uang muka, perubahan jumlah uang muka kontrak, kemudian perubahan jumlah retensi. Jika empat hal ini tidak berubah, maka perubahan data kontrak tidak mengubah struktur data kontrak. Adapun untuk kelengkapan addendum kontrak sederhana atau addendum kontrak tanpa mengubah struktur data kontrak, itu bisa dilakukan melalui aplikasi SaaS dengan mengirimkan ADK addendum kontrak dan karwas kontrak terakhir yang sudah di addendum. Sedangkan apabila struktur data kontrak berubah, maka permintaan perubahan data kontrak dilakukan melalui surat resmi melalui surat sesuai dengan format pada Per 58 PB 2013. Baik, langsung saja kita ke aplikasi. Misalnya kita contoh kasus perubahan addendum kontrak tidak mengubah struktur kontrak. Di sini saya contohkan perubahan akun Semula akun 521111 menjadi 521811. Kita buka aplikasi SaaS di modul PPK. Kita buka pagu dan kontrak, RUH kontrak, dan transfer ADK. Kita cetak dulu karwas kontrak. Nah, ini kontrak yang akan kita lakukan perubahan data atau addendum, di mana di sini kode akun adalah 521111. Ini akan kita rubah atau kita addendum menjadi 521811. Langkah-langkahnya yaitu adalah pilih data kontrak, kemudian klik addendum. Di sini isikan nomor addendum, misalnya 01, tanggal addendum. Ingat, tanggal addendum harus setelah tanggal mulai dan harus sebelum tanggal selesai. Kemudian kita isi nilai kontrak. Ini kita akan merubah nilai dan akun. Nilai kontrak kita rubah jadi 80 juta. Kemudian akun kita pilih lagi di 521811. Di sini kita nolkan. Di sini kita isi 80 juta. Pagu kontrak disimpan. Pastikan langkahnya berurutan antara mengedit nilai kontrak, mengedit nilai kontrak tahun 2020, dan mengklik detail rincian akun. Kemudian karena tidak ada lagi elemen yang lain dirubah, kita klik simpan. Data kontrak disimpan sehingga dia muncul nomor urut yang sama tetapi ada dua data Yang pertama ini kontrak awal dan yang kedua adalah addendum ke 01. Nilainya pun sudah berubah menjadi 80. Untuk proses perekaman addendum sudah selesai, kita cetak karwas kontrak. Nah, inilah karwas kontrak yang terbaru di mana akun sudah berubah menjadi 521811 sejumlah 80 juta. Kemudian kita kirim ADK melalui transfer kontrak. Pilih folder, proses, konfirmasi data yes, dan ADK addendum kontrak bisa diupload melalui ESPM di menu
upload kontrak. Bagaimana dengan kalau adendum merubah struktur data kontrak? Misalnya kita merubah termin. Nah, setelah adendum ini 80 juta, misal kita akan lakukan adendum lagi, perubahan atau adendum kontrak merubah struktur kontrak. Jadi selain surat yang disampaikan ke KPPN, juga kita wajib melampirkan karwas kontrak ya setelah adanya adendum. Kita akan merubah satu termin menjadi 2 termin. Untuk melakukan adendum, perubahan kontrak, berubah struktur, kita kembali lagi ke menu RUH data kontrak dan kita pilih nomor kontrak yang akan kita adendum. Misalnya yang nomor kontrak 3 ini, nomor urut 3. Nah, yang mana yang kita pilih adalah yang terakhir ya, yang adendum terakhir. Nah, kita klik, kemudian kita klik adendum. Kita isi nomor adendum dan tanggal adendum. Kemudian kita pilih elemen data kontrak yang akan diadendum. Dalam hal ini perubahan termin dari sekaligus menjadi bertahap. Maka kita klik bertahap dan kita klik detail rincian dan realisasi. Nah, ini kita bisa hapus terlebih dahulu. Kemudian kita isi yang baru ya, data termin atau data kontrak yang baru. Kita bisa langsung isi di banyaknya tahapan menjadi 2 tahap. Pembayaran pertama untuk prestasi 50% dan pembayaran kedua untuk prestasi 100%. Kita klik simpan. Oh, sebelumnya kita input rekam tanggal pembayaran ya. Misalnya seperti ini. Oke, kita tutup, kita simpan. Data termin kontrak disimpan. Akan muncul data termin 1 dibayar 40 juta, termin 2 dibayar 40 juta. Kemudian kita klik kembali dan kita simpan. Oke, kita cek kontrak nomor 3, adendum nomor 02, kita cetak karwas kontrak. Karena tidak terlihat di sini mungkin yang terlihat cuma nomor adendum dan tanggal adendum ya. Untuk melihat detail kita juga bisa untuk mencetak realisasi kontrak. Di sini kita akan melihat adanya 2 termin yang muncul ya untuk kontrak dengan adendum kedua. Apabila sudah sesuai, maka kita bisa mencetak karwas kontrak untuk dilampirkan sebagai lampiran surat perubahan data kontrak ke KPPN. Untuk pengisian suratnya sendiri, kita bisa memperoleh data-data yang diperlukan seperti nomor kontrak, bisa dari OMSPAN, modul komitmen monitoring kontrak, ada nomor register kontrak, kemudian kode satker, nama satker, dan alasan perubahan data kontrak. Dalam hal ini, contoh adalah bertambah atau berkurangnya cara penarikan. Kemudian di angka 2, substansi perubahan, tentu saja nilai kontrak, ini kita isi ya, misalnya 80 juta di contoh. Sudah 80 juta. Uang muka kontrak tidak ada perubahan. Persentase retensi tidak ada perubahan. Sama-sama tidak menggunakan retensi. Kemudian jumlah line. Jumlah line adalah akun yang digunakan ya dalam kontrak tersebut. Untuk mudahnya kita lihat di karwas kontrak. Jumlah line 52 kode akunnya yang digunakan dalam kontrak ini. Nah, di sini ada satu line yaitu kode 10525499452181 senilai 80 juta. Maka kita isi jumlah line ini 1, sesudahnya juga 1, tidak ada perubahan.
Detail perubahan lain kita isi dengan 10, 54, 94, 521, 811. Sesudahnya juga tidak berubah. Kemudian jumlah termin di sini ada yang berubah. Semula 1 menjadi 2. Dengan detail perubahan, semula 1 80 juta menjadi 1 40 juta dan 2 40 juta. Oke. Kemudian ditandatangani oleh PPK dan dilampirkan karwas kontrak terakhir beserta realisasi kontrak. Demikian tutorial mengenai perubahan data kontrak, merubah struktur dan tidak merubah struktur. Semoga dapat bermanfaat dan sampai jumpa di episode tutorial aplikasi Satker KPPN Pekanbaru tasku selanjutnya.